Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Yosima Putri. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian perbedaan biaya hidup atau harga-harga di Seoul sama di Busan. Karena aku pernah tinggal di Busan 2 tahun karena kuliah dan di Seoul 2 tahun. Jadi kayaknya kalau kalian pengen tahu gimana sih biaya hidup di sini dan apakah sama standarnya atau kayak di Indonesia yang kayak Surabaya versus Jakarta, itu kan beda tuh. Nah, di sini ya banyak perbedaan juga, terutama Seoul adalah ibu kotanya South Korea itu sendiri, jadi jelas beda banget. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian beberapa range yang udah aku rangkum dari pengalamanku juga dan riset-riset juga tentang seberapa gede sih perbedaannya antara biaya-biaya di Seoul sama di Busan, termasuk kosan, makanan, dan lain sebagainya. Ikuti terus ya kelanjutannya. Oke, langsung aja check it out. Jadi yang paling main adalah kosan, dimana kalian tahu sendiri kan kalau kosan di Korea itu ada beberapa macam, seperti wolse atau bulanan, terus jonse dibayar di muka, atau meme atau beli gitu kan. Nah, kebanyakan di sini mahasiswa ataupun pekerja foreigner yang aku tahu mereka biasanya pakai sistem wolse atau bulanan. Nah, bulanan ini biasanya tetap harus ada depositnya. Nah, Korea ini terkenal banget depositnya tinggi banget kan. Di sini aku mau ngasih tahu kalian perbedaan utama biaya hidup di Seoul versus di Busan adalah kosannya. Jadi kos-kosan di Busan atau sekitarnya di luar Seoul itu cenderung lebih murah daripada di Seoul, baik itu deposit atau bulanannya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian range-nya. Kosan one room, biasanya one room di Busan itu bulanan bisa sekitar 200 sampai 400 ribu won. Kalau di rupiah nanti aku cantumin di sini. Nah, kalau di Seoul bulanannya sekitar 400 sampai 800 ribu won dengan properti yang mirip atau sama dengan yang didapat di Busan. Jadi di Seoul kalian baru dapat properti yang sama atau mirip dengan yang di Busan dengan harga 2 kali lipatnya. Itu bulanannya. Nah, depositnya ini beda banget. Kalau dari beberapa temanku juga dan pengalamanku juga, di Busan itu one room deposit minimal 2 juta won atau bisa 1 juta won. Beberapa one room bahkan membebaskan biaya deposit, apalagi di sekitaran daerah mahasiswa gitu kan. Tapi kalau di Seoul minimal depositnya itu 5 juta won. Ada yang 3 juta won, itu pun udah jarang banget walaupun itu di area mahasiswa. Jadi kayak depositnya aja udah beda banget nih. Apalagi bulanannya juga. Bulanannya 2 sampai 3 kali lipat dari di Busan kalau di Seoul. Jadi bener-bener jomplang banget nih kalau kosan nih. Itu yang pertama mau aku tegesin buat biaya hidup di Seoul versus di Busan. Nah, terus yang kedua adalah makanannya. Makanan utama atau makanan yang pakai nasi atau makanan apa ya? Hanguksi, jongsi. Pokoknya makanan utama ini juga cukup berbeda. Apalagi perbedaan ini juga tergantung wilayah mahasiswa atau pekerja. Cuman rata-rata kalau di Busan tuh untuk mendapatkan yang sudah nasi dan cukup kenyang mulai dari 4.000 sampai 10.000 won itu bisa. Tapi kalau di Seoul minimalnya kayaknya sepengetahuanku 7.000 sampai 15.000 won. Jadi naik lebih dikit. Tapi ada beberapa franchise kayak Hansot, ada yang namanya Hansot, itu dia cukup friendly dan ramah harganya. Jadi biasanya Hansot ini ada di beberapa spot, dan kalau kalian ngelihat Hansot berarti harganya cenderung lebih murah daripada yang aku sebutin tadi, 6.000, 7.000 ke atas kalau di Seoul kan. Kalau kalian nemu Hansot, ada yang masih kayak 4.000, 5.000 itu masih ada. Tapi porsinya mungkin bisa jadi kurang mengenyangkan untuk kalian yang pengen sebagai makanan utama, entah makan siang atau makan malam gitu kan. Ada juga yang namanya Babogo. Ini burger tapi nasi. Ini juga cukup terkenal dan franchise-nya banyak juga di Korea. Seoul, Busan sama aja. Nah, ini juga harganya cenderung lebih murah daripada yang aku sebutin tadi. Rata-rata di Seoul 6.000, 7.000-an ke atas. Tapi ada juga yang di bawah itu hanya franchise-franchise tertentu dan emang makanan-makanan kecil lah ya hitungannya. Yang ada makanan kecilnya kayak nasinya nggak seberapa banyak. Soalnya burger-burger di Seoul juga yang lokal atau handmade Korea juga itu burgernya juga mulai dari 7.000-an gitu. Terus yang selanjutnya adalah transport. Nah, buat transport ini sama semua. Kalau naik bis ada yang 1.200 won sampai 1.500 won, itu mirip, sama juga di Busan juga gitu, di Seoul juga gitu. Terus bis juga sama sekitar 700-900 won. Jadi untuk yang transport nih semua disetarakan, nggak ada perbedaan antara Busan dan Seoul. Terus upah minimum nasional nih kalau aku lihat tahun 2024 itu
itu 9.860 Korean won per jam. Harusnya upah minimum ini semua sama ya, jadi entah itu di Busan entah di Seoul. Tapi masalahnya kalau di Busan kan pengeluaran kita memang lebih sedikit daripada di Seoul, jadi biasanya standar gajinya mereka sendiri nggak segede di Seoul gitu. Jadi mungkin lebih mepet UMR kali ya kalau di Busan daripada di Seoul, karena tergantung daerahnya juga, pengeluaran di Busan juga nggak segede di Seoul gitu. Nah, terus yang ini hiburan nih yang cukup aku sering main gitu ya sama temen-temenku, kayak nore atau mungkin biliar atau bowling gitu kan. Nah, kalau di sini di Korea tuh banyak banget kan fasilitas-fasilitas tersebut, dan bukan menjadi hal yang negatif atau apa kalau di sini. Kalau di Indonesia mungkin beberapa kayak karaokean, biliar sama bowling tempatnya remang-remang nih atau gimana. Kalau di Indonesia stereotipnya kan kayak gitu tuh. Cuman kalau di Korea tuh saking banyaknya hiburan kayak gini, itu emang bukan hal yang negatif di sini gitu loh. Karena semua orang termasuk di daerah mahasiswa juga banyak memfasilitasi hal-hal tersebut, dan bukan di tempat yang kayak remang-remang atau apa gitu ya. Terang aja gitu, kayak restoran aja atau kafe aja gitu, terang dan banyak fasilitas hiburan lah. Nah, perbedaannya di sini yang aku lihat banget karena aku dulu sering main pas di Busan maupun di Seoul. Nore ini perbedaan antara Seoul dan Busan sekitar 2-5 ribu won. Perbedaan untuk nore atau karaoke 1 jam, atau ada yang per lagu misal kayak 1000 dapat 2 lagu gitu kan. Cuman di Busan versus di Seoul lagi-lagi perbedaannya kalau aku rata-rata sekitar 2.000 sampai 5.000 won, tergantung ruangannya, tergantung seberapa fancy tempat karaoke-nya kayak gitu. Terus abis itu biliar mungkin perbedaannya ini aku rata-rata juga 3.000 sampai 8.000 won. Karena dulu aku lumayan sering banget ke tempat biliar buat ngeliat juga teman-temanku main. Aku juga ikut belajar gitu kan. Tempatnya terang juga, deket kampus. Dan pas aku ke Seoul itu rada kaget karena kok mahal ya, kok kayak 2 kali lipat ya. Soalnya biasanya sejam 7.000 bisa main nih, tapi kalau di Seoul mungkin 12.000 itu sejam kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah bowling. Nah, bowling ini dimana-mana mahal. Aku jarang banget main ini juga di Busan maupun di Seoul, karena di Busan sendiri udah kayak mahal banget. Bowling itu satu orang dulu sekitar 7.000-an, sedangkan biliar itu 1 jam 7.000. 1 jam udah semua orang kan ikut main kalau biliar. Kalau bowling satu orang 7.000. Jadi kayak ini mah 7.000 bisa dibuat main biliar sejam bareng-bareng gitu kan, daripada satu orang ngeluarin 7.000. Nah, sama kayak di Seoul juga sama, per orang bisa 7.000 atau lebih, kayak 9.000 per orang gitu. Jadi ini mirip-mirip banget. Kalau bowling sama-sama mahal, jadi itu hiburan yang paling aku nggak terlalu sering mainin lah karena mahal kan kayak gitu. Terus habis itu olahraga dan rekreasi nih. Nah, olahraga nih kalau gym, keanggotaan di gym aku cek, aku riset juga, di Seoul itu sekitar 80 sampai 100 ribuan won per bulan rata-rata ya. Kalau di Busan masih ada yang murah tuh, sekitar 50.000 sampai 70.000 won per bulan. Ada yang mungkin lebih mahal, tergantung juga fasilitas dan juga tempatnya di area mahasiswa atau bukan. Lagi-lagi di Seoul juga ada yang murah juga, apalagi kalau deket kampus dan lain-lain. Sebenarnya aku juga nggak pernah ikut gym per bulanan gitu sih, aku pernah nyoba itu per harian. Kalau per harian kan bisa kayak nyoba, oh kayak gini, terus ya udah, habis itu nggak lagi. Terus abis itu selanjutnya adalah tiket bioskop. Tiket bioskop itu kalau di Seoul sekitar 10 ribuan sampai 15 ribuan won. Tapi kalau di Busan ada yang 8.000 sampai 12.000 won. Yang aku sering datengin Megabox sih kalau di Busan. Kalau di sini di Seoul lebih macam-macam karena lebih deket banyak tempat bioskop kan. Cuman rata-rata emang segitu perbedaannya. Nah, terus selanjutnya belanja harian nih. Belanja harian nih biasanya kan di supermarket. Kalau di supermarket biasanya emang beda, tapi bedanya nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, perbedaannya ini karena dia suatu barang yang emang didistribusikan, jadi nggak seberapa kelihatan. Nah, yang aku cek, aku riset juga, ternyata kalau di Seoul mungkin perbedaannya sekitar 500 won aja daripada di Busan. Misal nih, 1 liter susu kalau di Seoul itu 2.500, di Busan 2.000 kayak gitu dengan merek yang sama misal. Jadi perbedaannya emang kecil banget ya, sama rata semua. Apalagi sekarang kebanyakan orang-orang belinya di online gitu kan, di Kupang atau Gmarket atau Lotte Mall atau di mana lagi ya, e-mall gitu kan, atau di e-mart yang websitenya dan lain sebagainya. Jadi karena semuanya online dan harganya udah fix
biasanya orang-orang belinya lebih di online, banyak diskon juga kan. Jadi kalau untuk bahan-bahan belanja sehari-hari sih nggak seberapa signifikan. Yang tadi paling signifikan emang yang pertama sih, kos-kosan atau tempat tinggal. Itu beda banget antara di Busan dan di Seoul. Orang di Seoul aja beda jiok atau beda daerah aja udah beda banget tuh harganya. Jadi ada harga-harga yang mahal, daerah-daerah harga mahal sama daerah-daerah harga murah. Misal nih kayak di Sindebang, Silim, Sindorim, kalau kalian cek di Gmaps dengan nama-nama daerah itu, mungkin daerah itu emang cenderung lebih murah daripada kayak yang di pusat-pusat Gangnam. Terus abis itu guru digital, soalnya isinya pekerja-pekerja semua kan. Jadi itu cenderung lebih mahal daripada yang nggak di daerah perkantoran atau daerah pusat kota kayak gitu. Udah sih, kayaknya perbedaan biaya hidup Seoul dan Busan tuh bedanya kayak gitu aja. Yang paling gede tempat tinggal dan juga makanan. Tapi kalau masalah bahan-bahan belanja atau jajanan atau transportasi itu emang mirip-mirip sama. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih spendingnya di Busan versus di Seoul, paling jomplangnya ya di kos-kosan tadi. Dengan properti yang sama, kalian harus membayar 2-3 kali lipat kalau kalian berada di Seoul, tinggal di Seoul gitu. Oke, kali ini videonya segitu aja. Semoga bermanfaat dan menambah insight kalian. Oh, ternyata sama aja kayak Surabaya Jakarta nih. Jakarta juga gajinya lebih tinggi tapi pengeluaran juga lebih tinggi gitu kan. Cuman yang di Seoul versus Busan ini emang bedanya gila banget sih, masalah tempat tinggal. Kalau yang lain mah biasa aja. Jadi sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.